Perkiraan waktu penerbangan kita hari ini adalah 3 hari. Para calon penumpang pesawat terpanjang di dunia, Airlander 10, tidak akan mencapai tujuan dengan cepat, tapi mereka jelas melakukannya dengan penuh gaya. Dijuluki bokong terbang karena eksteriornya yang tidak biasa, pesawat ini akan memiliki kamar tidur mewah, dilengkapi kamar mandi, bar udara, dan lantai kaca dengan pemandangan cakrawala. Airlander 10 bahkan tidak perlu bandara, pesawat ini bisa lepas landas dan mendarat dari permukaan datar apapun, baik itu tanah, pasir, air, atau es, menggunakan skin pneumatik. Pesawat ini juga ramah lingkungan dengan emisi lebih rendah dan diharapkan menjadi bentuk perjalanan udara yang paling aman. Keajaiban teknik sepanjang 92 meter ini perpaduan kapal udara, helikopter, dan pesawat. Pesawat lain menggunakan salah satu dari berbagai metode untuk terus melayang, yaitu gaya apung, gaya dorong vertikal, atau gaya angkat. Balon udara, helikopter, dan pesawat kebanyakan mengandalkan gaya apung, gaya dorong vertikal, dan gaya angkat. Tapi pesawat ini menggabungkan ketiganya. Pertama adalah gaya apung. Airlander menggunakan helium dalam jumlah sangat besar. Material ini lebih renggang dari udara. Helium membantu balon udara dan zeppelin lepas landas, seperti halnya balon yang diisi helium. Dan karena helium sendiri ringan, material ini melayang dengan mudah. Airlander menyimpan helium di beberapa kompartemen demi keamanan dan memiliki 4 mesin berkekuatan 325 tenaga kuda serta butuh daya yang jauh lebih kecil dibandingkan pesawat konvensional seperti Boeing 787 sehingga lebih hemat energi. Tapi pesawat apung ini memiliki daya angkut terbatas maksimum 10 ton. Pembuatnya bisa saja memperbesar lambungnya untuk diisi lebih banyak helium, tapi pesawat ini sudah menjadi yang terbesar di dunia, jadi itu terlalu berlebihan. Untuk mengakalinya, Airlander 10 dilengkapi 2 pendorong vertikal seperti yang ada pada helikopter. Kedua pendorong ini mengarahkan udara ke bawah untuk mengangkat pesawat. Lalu ada gaya angkat yang memainkan peran penting dalam aerodinamika penerbangan. Untuk mendapat gaya angkat, udara harus melintas di atas dan di sekitar sayap menciptakan gaya. Meskipun Airlander tidak memiliki mesin raksasa seperti pesawat jet besar, lambungnya yang besar memberi banyak ruang bagi udara untuk melakukan tugasnya dan membantunya terangkat. Pesawat hibrida yang unik ini telah melakukan beberapa kali uji coba yang sukses, jadi bisa dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Pesawat ini akan bisa disesuaikan kegunaannya, baik untuk perjalanan penumpang, transportasi kargo, operasi penerbangan panjang, atau tujuan ilmiah. Beberapa konfigurasinya akan mampu bertahan terbang hingga 5 hari tanpa henti. Ini bisa sangat berguna untuk misi penelitian. Para perancangnya pun berencana membangun Airlander 50 yang lebih besar lagi dengan kapasitas daya angkut sampai 50 ton. Pada masa-masa awal penerbangan tidak ada simulasi komputer untuk menguji desain, jadi ada beberapa model pesawat cukup gila yang dibuat. Desainer Italia Gianni Caproni ingin membuat pesawat yang dapat mengangkut 100 penumpang melintasi Atlantik dengan nyaman dan penuh gaya. Gagasannya, CA60 memiliki 9 sayap yang disusun dalam 3 set. Pesawat ini memiliki 8 mesin yang semuanya dikendalikan oleh mekanik saat terbang. Ada jendela panorama di kedua sisi kabin yang panjang sehingga penumpang yang duduk di 2 barisan lebar dapat menikmati pemandangan dunia di bawahnya. Pesawat ini memiliki hidung yang tumpul, dek penerbangan integral, dan lambung pesawat amfibi yang ramping. Setelah pesawat selesai dibuat, pilot melakukan uji coba di Danau Maggiore untuk menyeimbangkan pesawat amfibi tersebut. Lalu mungkin ada perahu yang menghalangi jalannya, atau pilot melaju terlalu cepat dan pesawat lepas landas pada waktu yang tidak seharusnya. Pesawat itu pun hancur. Pada saat Caproni tiba di danau, pilotnya telah diselamatkan, tapi upaya untuk menarik bangkai pesawat hanya memperburuk keadaan. Jadi pesawat itu tidak pernah bisa menyeberangi Atlantik. Para insinyur Prancis melangkah lebih jauh dan merancang sebuah pesawat dengan bodi yang meniru bentuk burung dan menamainya duck atau bebek. Pesawat ini semestinya dilengkapi mesin uap untuk menggerakkan baling-baling traktor tunggal di bagian depan badannya yang gemuk. Pilot dan roda pendaratan seharusnya terhubung dengan kabel dan rangka di bawah badan pesawat.
Pesawat yang terlihat aneh ini memiliki nama resmi, tapi semua orang mengingatnya sebagai panekuk terbang karena bentuknya yang seperti piringan. Desain ini dirancang untuk memungkinkan pendaratan dan lepas landas di area sempit yang tidak dapat dilalui oleh pesawat biasa. Prototipe ini sukses dengan kecepatan lepas landas dan mendarat yang rendah, dan desain berbentuk cakram bantu menghasilkan gaya angkat. Para insinyur menerima dana untuk membuat versi yang lebih baik, tapi masih ada kekurangan. Ketika selesai diperbaiki, pesawat unik ini tidak lagi dibutuhkan. Insinyur aeronautika Jerman Alexander Lippisch menciptakan Aerodyne, bentuknya seperti bagian belakang pesawat setelah dipotong menjadi dua, tapi bisa terbang sendiri. Pesawat ini lepas landas dan mendarat secara vertikal dan masuk dalam kelompok yang sama dengan helikopter. Pesawat ini menggabungkan gaya angkat dan gaya dorong menggunakan satu komponen dan saluran aliran seperti kipas pembuangan. Flap di ujung kipas akan mengalihkan udara yang keluar. Penerbangan pertama Dornier Aerodyne lepas landas pada tahun 1972. Namun, meskipun sukses, pihak berwenang kehilangan minat dan menghentikan proyek tersebut. The Pregnant Guppy yang juga dikenal sebagai Frankenplane karena terbuat dari bagian-bagian pesawat lain telah membantu NASA dalam perjalanannya ke bulan. Pada tahun 1960-an, mereka mengalami kendala dalam mengirimkan roket dari pantai barat ke Cape Canaveral di Florida. Membawanya melalui air melalui terusan Panama memakan waktu 2-3 minggu dan bagian-bagian yang rapuh menjadi penyok dan berkarat. Saat itulah, John Conroy mencetuskan sebuah solusi. Temannya memiliki pesawat Boeing yang tidak terpakai. Conroy memutuskan untuk memodifikasi pesawat dengan menambahkan ruang kargo yang lebih besar di atas badan pesawat. Dia tidak menerima dana dari NASA untuk idenya, tapi tidak pernah menyerah dan menggadaikan rumahnya sendiri, menjual mobilnya, dan menginvestasikan semua tabungan ke dalam proyeknya untuk membuktikan bahwa idenya akan berhasil. Dia meminjam bahan bakar untuk menerbangkan prototipe tersebut ke Alabama. Pesawat itu terbang dengan sempurna dan membuat semua orang terkesan. Super Guppy, begitu mereka menyebutnya, berhasil mengangkut rangkaian roket untuk program Gemini NASA. Conroy membuat total 25 modifikasi dari pesawatnya agar dapat memuat peralatan yang lebih besar dan lebih berat. Agility Optica EA7 mungkin terlihat seperti pesawat capung yang unik dan futuristik, tapi pesawat ini dirancang pada pertengahan tahun 70-an untuk misi pengawasan atau tamasya di ketinggian rendah dan lambat. Pesawat ini memiliki kokpit mirip helikopter yang dipasang di depan motor kipas dengan bidang pandang 270 derajat yang mengesankan. Kipasnya yang besar bekerja dengan tenang di dalam dan di luar kokpit. Pesawat ini mendapatkan ketertarikan baru pada abad ke-21 untuk patroli perbatasan, pengelolaan satwa liar, dan misi pencarian titik api. Tapi karena kurangnya dana, hanya ada 5 dari 22 pesawat yang dibuat yang masih layak terbang di seluruh dunia. Pernahkah kamu melihat pesawat dengan dua badan pesawat berukuran berbeda? Rutan model 202 Boomerang menonjol sebagai pesawat bermesin ganda yang dibuat dengan cara ini untuk meminimalkan risiko kegagalan mesin. Tidak seperti pesawat konvensional, meskipun salah satu mesinnya mengalami kerusakan, Boomerang tetap mudah dikendalikan berkat desain inovatifnya yang secara efektif mengelola gaya dorong asimetris. Desain ini membuat Boomerang lebih cepat dan lebih efisien. Pesawat ini tidak pernah dirancang untuk penggunaan komersial, melainkan sebagai pesawat pribadi yang dapat mengangkut hingga 5 orang. Hanya dengan melihatnya saja, kamu bisa tahu bahwa Short Skyvan ini dibuat untuk tujuan praktis tanpa terlalu peduli dengan estetika. Dan itulah sebabnya pesawat serbaguna ini mendapat julukan seperti kotak sepatu terbang serta gudang. Terlepas dari semua ejekan itu, Skyvan telah berfungsi dengan baik selama bertahun-tahun. Pesawat ini masih beroperasi sejak penerbangan pertamanya di tahun 1966 dan terus mengangkut kargo serta penumpang hingga saat ini. Pesawat ini dapat menampung 19 orang dan memiliki pintu belakang yang besar seperti mobil van untuk bongkar muat barang. Itulah sebabnya pesawat ini sangat cocok untuk penerbangan jarak pendek, aktivitas seperti terjun payung, dan banyak lagi. Kita mulai dengan pesawat terkecil di dunia, Star Bumblebee. Pesawat ini khusus dibuat untuk menciptakan rekor dunia dan mendapatkan gelar ini.
Bentang sayapnya lebih kecil daripada tinggi manusia rata-rata dan panjang pesawat ini sama dengan sedan biasa. Tapi si mungil ini bisa membuatmu terkejut. Kecepatan maksimumnya sama dengan mobil super, 305 km per jam. Namun, pesawat ini hanya terbang beberapa kali. Pesawat ini bahkan pernah melakukan pendaratan darurat, tapi tak ada yang terluka. Lalu pesawat itu diberikan untuk dikoleksi pribadi. Biaya pembuatan satu Star Bumblebee sekitar 141 juta rupiah. Jadi, itu memang sedan biasa di antara pesawat dan hanya bisa mengangkut satu orang. Selanjutnya ada Cessna 172. Pesawat ini juga pemecah rekor. Kali ini bukan karena ukurannya, tapi jumlah unit yang dibuat. Sampai sekarang, lebih dari 45.000 pesawat telah dibuat dan masih diproduksi sejak 1956. Ukuran panjangnya setara panjang limosin dan bentang sayapnya sedikit lebih pendek dari bus sekolah. Namun, jumlah penumpangnya lebih sedikit, hanya pilot dan 3 penumpang. Pada tahun 1959, pesawat ini mencetak rekor dunia untuk durasi terbang dengan pengisian ulang bahan bakar. 2 pilot lepas landas di Bandara Las Vegas dan mendarat lagi di sana dalam 64 hari, 22 jam, 19 menit. Tanpa mengisi ulang bahan bakar, model Cessna terbaru bisa terbang 1.287 km. Itu seperti jarak dari San Francisco ke Las Vegas pulang pergi. Kita beralih ke pesawat yang lebih besar dan kuat, Embraer Legacy 600. Pesawat ini sedikit lebih panjang daripada gerbong kereta bawah tanah, tapi jauh lebih nyaman. Jelas, pesawat pribadi ini seharga 353 miliar rupiah. Tapi jika kamu mau, bersiaplah membayar tambahan 7 miliar sampai 14 miliar rupiah per tahun hanya untuk pemeliharaan pesawat. Pesawat yang ini punya bentuk mirip paus beluga, dan memang itu namanya, Airbus A300-600 ST Beluga. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut bagian-bagian pesawat dan kargo eksternal. Pesawat ini juga mengangkut pesawat antariksa, tampak seperti pesawat induk yang mengangkut bayinya. Beluga adalah pesawat yang mengangkut modul Columbus untuk ISS. Panjangnya setara 2 lapangan bisbol dan bentang sayapnya hampir sama. Ruang kargonya sangat besar hingga bisa dengan mudah memuat badan pesawat lain. Luar biasanya, hanya butuh 2 orang untuk menerbangkan mesin besar itu. Namun, terlepas dari ruangan kargonya, Beluga hanya bisa mengangkut maksimal 47 ton atau setara 30 ekor kuda nil. Harganya sekitar 3,1 triliun rupiah. Itu hampir setara 600 Cessna. Boeing 787 Dreamliner ini salah satu pesawat paling efisien di dunia. Pesawat ini memegang rekor dunia untuk penerbangan terlama tanpa mengisi ulang bahan bakar. Pada Maret 2020, pesawat ini terbang dari Perpignan menuju Paris. Pesawat terbang tanpa mendarat selama hampir 16 jam dan menempuh jarak lebih dari 15.715 km. Itu setara 4 kali jarak dari New York ke Los Angeles. Harga pesawat besar ini kira-kira 4 triliun rupiah. Ini setara 30 Rolls-Royce termahal atau 30 juta tiket bioskop. Hughes H4 Hercules. Ini sebenarnya perahu terbang yang dibuat dari kayu. Ini perahu terbang terbesar yang pernah dibuat dan punya bentang sayap sangat lebar, yaitu 98 meter. Untuk menerbangkannya, 8 mesin baling-baling digunakan, masing-masing dengan 3.000 tenaga kuda. Meskipun dirakit pada tahun 1947, monster air ini bisa mengangkut lebih banyak muatan daripada Airbus Beluga modern. Hercules dapat mengangkut beban 59 ton, itu setara 1 tank modern atau sekitar 30 mobil SUV. Namun awalnya, perahu terbang ini dirakit untuk mengangkut sekitar 750 orang sekali terbang.
Namun, muatan dan kecepatan maksimum pesawat ini masih menjadi masalah. Pesawat kayu ini hanya pernah 1 kali terbang. Pesawat ini mencapai ketinggian 29 meter dan terbang 1,9 km di atas pelabuhan Los Angeles. Meski demikian, Insinyur Howard Hughes menjaga monster ini tetap berfungsi hampir selama 30 tahun, menghabiskan sekitar 14 miliar rupiah per tahun. Airbus A380, ini pesawat penumpang terbesar di dunia. Pesawat ini memiliki 2 dek dan bisa mengangkut sekitar 850 penumpang. Itu setara populasi desa kecil di satu pesawat. Untuk mengakomodasi penumpang sebanyak ini, pesawat ini punya ukuran luar biasa. Panjangnya hampir sebesar lapangan sepak bola. Begitu juga bentang sayapnya, dan tingginya lebih dari gedung 7 lantai. Selain itu, Airbus ini bisa menempuh jarak mengesankan tanpa mengisi ulang bahan bakar. Pesawat ini bisa lepas landas di Islandia dan mendarat di ujung Amerika Selatan. Satu-satunya kekurangan A380 adalah harganya, 6,3 triliun rupiah. Dengan uang ini, kamu bisa membeli 4 pulau pribadi di Kepulauan Virgin Britania Raya. Seorang pangeran Saudi pernah membeli pesawat ini dan memodifikasinya menjadi pesawat pribadi. Kini, interiornya seperti rumah mewah atau hotel. Ini menjadi jet pribadi terbesar dan termahal. Harganya sekitar 7 triliun rupiah. Untuk lepas landas saja, raksasa ini butuh landasan pacu sepanjang 3.000 meter. Jadi, tidak semua bandara di dunia bisa menerima Airbus A380. Scale Composite Model 351 Strato Launch, nama yang tak biasa untuk pesawat, tapi penampilannya lebih aneh lagi. Pesawat ini menyandang gelar bentang sayap terlebar dalam sejarah aviasi, yaitu 117 meter. Ini lebih dari panjang lapangan sepak bola, ditambah 1 limosin. Pilot, kopilot, dan teknisi pesawat berada di kokpit pesawat sebelah kanan. Kokpit sebelah kiri digunakan sebagai unit penyimpanan. 6 mesin bertenaga besar membantu raksasa ini lepas landas, dan 8 kisi dengan total 28 roda membantu pesawat besar ini mendarat. Strato Launch dirancang untuk meluncurkan roket Pegasus, tapi sekarang pesawat ini akan digunakan untuk meluncurkan pesawat hipersonik. Apapun fungsinya, pilot harus berhati-hati karena sejauh ini baru ada satu Strato Launch model 351 di dunia. Jumbo Jet atau Boeing 747. Ini pesawat 2 dek jarak jauh pertama di dunia. Pesawat ini menyandang gelar pesawat paling berat dan luas selama 36 tahun sampai Airbus A380 muncul. Bentang sayapnya lebih dari panjang lapangan hoki dan panjangnya 76 meter, setara tinggi 15 jerapah. Pesawat ini mencetak rekor untuk jumlah penumpang dalam satu penerbangan. Satu operasi penyelamatan di Ethiopia, ada 1086 orang di dalam Boeing 747. Pesawat ini juga digunakan sebagai transportasi Presiden Amerika Serikat atau ibu negara. Dalam kasus ini, pesawat diberi panggilan Air Force One atau Air Force One Foxtrot. Versi kargo dari pesawat ini digunakan untuk mengangkut pesawat antariksa dari lapangan terbang cadangan ke tempat peluncurannya di Cape Canaveral. Antonov An-225 Mriya adalah pesawat paling berat yang pernah dibuat. Pesawat ini juga memiliki bentang sayap terbesar dalam layanan operasional. Jarak antara ujung sayapnya hampir sepanjang lapangan sepak bola dan panjang bodinya 83 meter. Ini setara 6 bus sekolah yang berbaris. Tentu saja, itu pesawat yang sangat kuat. Pada tahun 2009, Antonov masuk dalam rekor dunia Guinness untuk mengangkut kargo tunggal terberat dalam sejarah aviasi, 187 ton. Itu setara 1000 pesawat paling kecil di dunia, Star Bumblebee, atau 4 Boeing 737.
Tapi rekor mutlak untuk daya angkut Antonov adalah 253 ton. Ini setara setengah bangunan tertinggi di dunia, yaitu Burj Khalifa. Rekor pesawat ini cukup banyak. Sejak penerbangan pertamanya, An-225 telah mencetak 240 rekor dunia. Ini kasus yang unik dalam aviasi dan bahkan merupakan rekor tersendiri. Selanjutnya bukan benar-benar pesawat, tapi pantas berada di daftar kita. Caspian Sea Monster. Ini adalah ekranoplan percobaan. Artinya, ini menggunakan dorongan udara yang dipantulkan dari permukaan tanah atau air untuk mengudara. Secara resmi, ini merupakan kapal karena hanya bisa terbang pada ketinggian beberapa meter saja. Tapi tampilannya lebih mirip pesawat amfibi dan hanya pilot yang bisa menerbangkannya. Sistem yang cukup rumit, bukan? Pesawat ini lama menjadi yang terberat di dunia dalam kondisi kosong. Bobotnya 240 ton. Itu setara 60 ekor gajah. Butuh 10 mesin untuk menerbangkan pesawat ini, 5 di masing-masing sisinya. Tapi pesawat ini masih punya kecepatan yang cukup untuk terbang dari New York ke Washington dalam waktu setengah jam.